Ayo, coba lu baca dulu, baca sekilas, tentukan kalimat utamanya. Ya, pasti lu udah tahu lah, kalimat utama tuh ada di mana. Udah sering gua kasih tahu. Oke, coba. Kira-kira jawabannya apa? Sekalian gua lihat rekamannya. Takutnya hilang. Harusnya ada sih. Oke, ada ternyata ya. Sip, ini mantul kan suaranya. Oke, sip. Oke, satu kata yang terhasil tak. Betul. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, industri kimia seperti alkohol dalam proses pembuatannya membutuhkan air yang sangat banyak. Betul. Jadi dia itu ada di kalimat awal, akibatnya. Jadi kalimat kedua sampai seterusnya itu hanya sekedar melanjutkan saja. Oke, berarti dalam hal ini kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat satu. Paham kan? Selebihnya itu hanya perluasan. Sepakat? Berarti jawabannya yang A. Sepakat ya? Oke, sip. Terus kita lihat sebelah sini, kita ke nomor 2, makna fermentasi. Ayo kira-kira apa? Kalau kita bicara fermentasi, apa sih yang dimaksud dengan fermentasi secara bahasa Indonesianya? Oke, fermentasi kan dalam bahasa asing. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa kira-kira? Ayo, Bung. Oke, ya kira-kira apa? Yang E katanya. Betul. Jadi kalau kita bicara fermentasi itu adalah peragian. Mungkin lo suka dengar ya istilah ragi ya, seperti dalam pengolahan tempe atau oncom. Oke, jawabannya. Coba kita lihat di sini, kalimat yang tidak padu adalah nomor berapa? Coba dilihat di sini. Kalimat yang tidak padu yang mana kira-kira? Ayo, ini gue cuma 15 bener ya. Kira-kira yang mana? Ayo, kalimat yang tidak padu ya. Kata L5, yang lain gimana? Minuman dibedakan menjadi dua jenis kok dua jus, sorry. Minuman berkhasiat bagi tubuh dan minuman penghilang rasa haus. Minuman berkhasiat bagi tubuh dapat dibuat dari sayuran dan buah-buahan. Jus banyak mengandung vitamin dan serat, baik untuk kesehatan dan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Banyak orang menjual jus di pinggir jalan. Berarti yang mana? 5 udah beda. Oke, kita lihat di sini mengapa jus termasuk minuman berkhasiat bagi tubuh. Kira-kira kenapa dia bisa berkhasiat bagi tubuh kalau minuman jus? Harus ada jawaban pastinya di sini ya. Ya, dia dijelaskan dalam kalimat 4. Jus banyak mengandung vitamin dan serat, baik untuk kesehatan dan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Betul ya? Sip, berarti jawabannya adalah yang E, mengandung vitamin dan serat. Terus kita lihat di sini, 5. Kira-kira apa? Kita bicara fakta. Yang mana kira-kira jawabannya? Kita bicara data loh ya, kita bicara data. Kalau kita bicara fakta, kita bicara data. Oke, banyak daerah yang kurang siap mengolah keuangannya. Satu udah pasti enggak. Dia banyak itu seberapa? Banyak itu kan sesuatu yang relatif. Dia tidak ditunjukkan dengan data ya. Banyak daerah. Jadi satu ini enggak masuk. Oke. Mulai dari menyusun proyek dan anggaran, pembahasan sampai implementasinya. Ini kurang tepat ya. Oke. Dua ini kurang tepat. Dia ini penjabaran bukan sebuah fakta atau sebuah opini. Oke. Berarti dua tinggal lu coret di sini. Duanya nggak kita pakai. Oke. Mulai penyusunan proyek, bla 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 bla. Oke. Dua kita coret ya. Terus kita lihat di sini yang nomor 3, keuangan daerah memang banyak bermasalah. Wah, ini memang banyak. Ini kurang tepat. Kalau kita lihat secara diksinya, memang banyak. Oke, memang banyak ini relatif ya. Lagi-lagi banyak itu banyak atau enggak tuh sesuatu yang sifatnya relatif. Ini 3, kita coret, berarti 4 dan 5. Kita cek. Padahal, oke, ada 65%, ya ini data ya. Lagi-lagi ya, kalau kita bicara fakta, kita bicara data. Oke, nah, ini benar telah mengalir ke daerah. Inilah pertama kalinya anggaran belanja negara mulai melampaui 1.000 triliun ya. Melampaui, pasti dia melampaui 1.000. Ya bisa 1.200 atau 1.300. Berarti jawabannya yang mana? Ya, 4 dan 5. Betul, benar ya? Ya, betul. 4 dan 5. Soal yang kalian rindukan. Itu ada 4 dan 5. Oke, sip. Kita ke nomor 6. Ide pokok.
Apa ide pokoknya? Selalu gue bilang, ide pokok tuh ada di bagian awal. Ide pokok ada di bagian awal. Dimanapun lu nemu soal, ide pokok di awal. Ya ada sih di akhir ya, tapi paling cuman 10%, nggak banyak. Oke, yang mana berarti? Ayo. Ya, betul. Sudah sejak lama para ilmuwan mengkhawatirkan akibat rumah kaca. Jadi dia ada di sini ya, ada di bagian kalimat satu. Oke, berarti akibat dari rumah kaca. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Kita ke nomor 7. Coba langsung jawab. Apa tujuan penulis dalam paragraf tersebut? Apa sih yang ingin disampaikan tujuan penulisnya? Sorry, apa kira-kira tujuan sang penulis? Kira-kira apa? Coba lu baca hati-hati, pelan-pelan aja ini, Pak. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, sip. C atau D, membuktikan atau menjelaskan lebih tepatnya. Beda loh antara membuktikan dan menjelaskan. Mana yang di mana yang lebih benar? Sorry, membuktikan atau menjelaskan? Menjelaskan salah satu akibatnya. Oke, ini ditandain dulu ya. Salah satu akibatnya ini kan berarti menjelaskan. Hal ini karena bisa merusak lingkungan. Hal ini karena ini konteksnya adalah menjelaskan. Oke, berarti jawabannya adalah dodol. Nih, ini penambahannya hal tersebut dapat mengakibatkan menjelaskan, dapat mengurangi kemampuannya menjelaskan. Ngerti kan? Membuktikan berarti dia ngasih bukti, ngasih data dia itu. Dia ngasih data tuh detail. Oke? Ya, bisa membuktikan tuh bisa dari contohnya. Bisa, cuman kan di sini kan dia lebih kepada menjelaskannya, lebih banyak intinya. Oke? Dari 2 3 4 5 penjabarannya. Oke? Gimana? Sepakat berarti jawabannya? Kalimat yang tidak baku, kalimat berapa? Coba kalian cek tuh. Kalimat berapa yang tidak baku? Ya, ini sama kayak PBM lah. Ekstrem bener. Oh, ekstrem ya. Ini salah ya. Oke, ini harusnya ekstrem ya. Satu, salah. Ini warna pink aja. Ekstrem. Apalagi? Ada satu lagi. Kira-kira yang mana? Ada lagi tuh yang salah. Ekosistem. Ya, ekosistem. Oke, berarti dua jawaban. Oke, berarti kalimat ketiga dan kalimat keempat. Sip ya. Ya udah, kalau emang dua jawaban ya memang dua jawaban. Terus kita lihat nomor 9. Coba yang mana? Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian kepentingan bangsa. Ini intinya, sorry, ini pada intinya itu apa yang bisa diambil pelajarannya. Ini lupa gue masukin pertanyaannya. Apa kira-kira yang bisa diambil dari pelajaran hidup beliau ini? Coba lu baca dulu. Apa yang bisa diambil? Amanah lah, atau amanahnya, atau ya amanah dalam cerita, atau amanah dalam biografi ya. Atau ya pelajaran juga boleh. Coba yang mana? Gue lupa masukin pertanyaan. C katanya. Yang lain gimana? C. Oke. Coba kita lihat ya. Ki Hajar Dewantara lahir di Jogja pada 2 Mei 1889. Ia terlahir dengan Raden Mas Soehardi Suryaningrat. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Saka, berganti nama jadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu ia tidak menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya dapat dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun batin. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian. Oke, jelas ya, dia ada di bagian sini ya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsa. Berarti jawabannya adalah cicak. Oke, sip. Kita lanjutkan ke nomor 10. Hairil Anwar dilahirkan di Medan 26. Ini salah nih. 26. 1926 ya. Dia 1926. Ia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berantakan. Setelah lulus SMA, Khairil Anwar mengikuti ibunya ke Jakarta. Semasa kecil di Medan, Khairil sangat dekat dengan neneknya. Kedekatan ini begitu memberikan kesan. Dalam hidupnya ia jarang berduka. Salah satu kepedihan terhebat adalah neneknya meninggal dunia. Oke, Khairil melukiskan
Kedamaian itu dalam apa nih? Sajak luar biasa pedih. Sesudah nenek, ibu adalah wanita kedua bagi Hairil, wanita kedua yang Hairil puja. Dan di depan ibu, Hairil acap kali kehilangan sisinya yang selalu ingin bebas. Beberapa puisi Hairil menunjukkan kecintaan pada ibunya. Apa yang membuat Hairil Anwar berduka? Dari penjabaran gua tadi. Yang mana nih? Kenapa dia berduka? Sorry ya, sambil minum coklat. Ayo, kenapa beliau berduka? Betul, karena neneknya meninggal. Oke, sekarang kita lihat di sini. Dalam hidupnya, ya meninggal dunia. Sip ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Terus kita lanjutkan ke nomor 11. Oke, ini opini. Ini soal abadi juga nih. Fakta opini pasti ada di mana-mana. Di ujian apapun diujikan lah ini. Coba kita lihat di sini. Apa opini penulis dalam tajuk tersebut? D katanya. Opini itu pendapat ya. Pendapat yaitu. Oke, coba kita cek kata Stephen D, kata LD. Kita lihat di sini, kendali pengawasan yang lebih menyedihkan, anggarannya terus menurun. Jika sebelumnya masih 200 hari, ya sekarang hanya 120 hari saja. Mengungkapkan di Malang, Jawa Timur, bahwa ada 5,85 juta kilometer persegi, hanya terdapat 27 kapal operasional pengawasan. Bahkan yang memprihatinkan, untuk mengawasi zona ekonomi eksklusif hanya ada 7 kapal. Pemerintah seharusnya dapat, ini jelas banget ya, ada yang merujuk kepada opini, seharusnya, sebaiknya itu opini ya. Oke, dalam perairan, untuk pengawasan laut perairan Indonesia. Untuk pengawasan laut perairan Indonesia. Berarti yang mana tadi? Yang D. Oke, sepakat berarti lebih logis jawabannya? Gimana? Bagus, mantap. Oke, Dodol. Terus kita lihat ini 12. Kenapa bukan B? Pengawasan laut ini sangat memprihatinkan karena kinerja menteri yang buruk. Bener nggak gara-gara kinerja menteri yang buruk? Ayo say, bener nggak pengawasan laut ini buruk? Apa karena kepala kurang atau karena menterinya buruk? Ayo, mana say? Gimana say? Ya sangat memprihatinkan subjektif, tapi kita juga harus melihat di sini karena kinerja kementeriannya buruk. Bener nggak? Karena kinerja kementeriannya buruk. Kan kita harus menyesuaikan dengan isi. Ada nggak di situ menjelaskan, oh ini pengawasan laut buruk nih, gara-gara menterinya nggak becus kerjanya atau kinerjanya buruk. Oke, berarti nggak ada. Berarti dodol. 12, pihak yang dituju. Pihak yang dituju ini agak baru nih soalnya nih. Apa kira-kira jawabannya? Maksudnya itu kritik tersebut itu untuk siapa? Kritik tersebut itu untuk siapa? Kira-kira untuk siapa nih kritiknya? Ayo. Iya, pemerintah Indonesia. Betul. Jawabannya ya. Sip. Oke, ini teks 1, teks 2. Kehadiran komet Ikeya Seki dapat dilihat secara mata telanjang dan penampakannya berlangsung berhari-hari, membuat beredar isu kalau itu bahwa menjadi malapetaka besar. Isu itu kian membuat ngeri ketika orang-orang dapat menyaksikan secara jelas ekor komet Ikeya Seki yang tampak begitu besar dan seolah-olah membelah angkasa. Gerhana bulan muncul apabila sedang berposisi bla 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 bla. Tidak setiap posisi bla bla bla. Ini berarti kita bicara gerhana bulan. Seharusnya jika terjadi gerhana bulan akan diikuti gerhana matahari. Ada garis yang menghubungkan matahari dengan bumi. Berarti kita bicara dua fenomena nih. Teks pertama itu fenomena tentang komet, teks kedua itu kita bicara gerhana bulan. Yang ditanya apa? Persamaan kedua teks apa kira-kira? Coba pakai logika. Tadi kan kalau teks pertama itu kita bicara tentang komet, teks kedua itu bicara tentang fenomena bulan, gerhana bulan. Ayo, yang mana? Kira-kira jawaban yang logisnya. Oke, ayo tebak. E. Yakin? Ya, betul. Karena kita bicara gejala alam ya, yang terjadi di luar angkasa atau di langit ya. Sip. Oke, mantap. Ini soalnya bagus sih menurut gue. Keren.
Nih, membuka perspektif baru. Kira-kira jawabannya apa? Tiap-tiap pemuda yang bersekolah di Betawi sedang bertamasya di Danau Singkarak atau Sawah Lunto dan singgah ke Solok. Belum pernah mereka melampaui sebuah rumah kecil yang amat bersih rupanya. Rumah itu dibeli oleh Ibu Hanafi atau Bu Hanafi. Dan di sanalah ia tinggal bersama Rapiah karena perlu menyekolahkan Safael. Rapiah tidak suka bercerai dengan mertuanya yang sudah dipandangnya sebagai ibu kandungnya. Sedangkan Ibu Hanafi pun berkata hendak menurutkan orang-orang kedua itu kemana perginya. Oke, maksudnya itu ikut. Rapia tetap menolak hendak dipersuamikan. Ia berkata tak sampai memberi ayat diri kepada Syafi'i. Ibu Hanafi memerlukan benar menyembelih ayam. Tiap kedatangan anak-anak sekolah dari Betawi, pemuda-pemuda senang sekali berkunjung ke rumah orang yang peramah dan bijaksana itu. Berarti yang mana kira-kira? Hal dalam kutipan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat loh. Kita bicara konteksnya dalam bermasyarakat. Yang mana kira-kira? Jadi kita bicara nilai-nilai sosialnya. Oke, kita bicara nilai-nilai sosial. Apa nilai-nilai sosialnya di sini? Ibu Hanafi di sini benar menyembelihkan ayam. Sini kan? Tiap kedatangan anak-anak sekolah dari Betawi, pemuda-pemuda itu senang sekali datang berkunjung ke rumah orang yang ramah dan bijaksana itu. Dah, berarti yang mana? Ayo. Makanya gue bilang nih soalnya keren. Alasannya ya ini. Perspektifnya jadi banyak gitu lah. Biasanya kita fokusnya sama tanda baca, efektif, sesekali kita geser. Yang mana berarti? Yang C, menyiapkan hidangan baik untuk menjamu tamu. Betul. Sepakat berarti? Gimana? Sepakatkah saudara-saudara? Sepakat ya? Oke, sip. 15. Ayo, yang mana berarti ini? Bacalah teks berikut. Kalimat deklaratif terdapat dalam langkah-langkah tersebut terdapat pada nomor berapa? Wah, ini gua kurang nih. Salah ketik ini. Ini salah ketik ini ya. Cuman kalimat berapa kira-kira? Jawabannya kurang ternyata. Salah masukin KJ. Saya salah masukin KJ-nya. Coba aja tebak. Kalimat berapa kira-kira kalau kita bicara deklaratif? Kalimat 6. Betul. Karena gini, pada dasarnya kalau kita bicara deklaratif, ya berarti kalimat berita. Oke? Berarti kan kalau kita lihat di sini kalimat deklaratif berita atau pernyataan. Di mana kalimatnya? Yang dia tuh menyatakan deklaratif berita atau pernyataan. Kata mana yang merujuk kalimat deklaratif? Ayo coba. Kira-kira kata yang mana? Spesifiknya. Kalimat 6 nih, bener nih. Tapi kata yang mana? Iya, siap dihidangkan. Kata dihidangkan. Oke, sip. Oke, ini bikin aja lah opsi F berarti ya. F6. Oke, paham sampai sini ngerti? Ini gue cicil-cicil sebenarnya.